وجعلنا إخوانا متحابين عاملين داعين مجاهدين في سبيله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة صدق وحق وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أحييكم جميعا معاشر إخواني وأخواتي بتحية الإسلام الخالدة وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ikhwan dan akhwat sekalian, kalimat pertama yang ingin saya sampaikan kepada antum semua adalah bahwa saya mencintai antum semuanya. Inni uhibbukum fillah. Karena cintalah kita berkumpul di sini, dan insya Allah atas nama cinta juga kita akan memenangkan Pilgub Jawa Tengah. Saya juga ingin menyampaikan salam cinta dari Ketua Majelis Syuro Ustadz Hilmi Aminuddin kepada antum semuanya, dan salam cinta dari mantan presiden kita Al-Ustadz Lutfi Hasan Ishaq. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan urusannya. Ikhwah sekalian, apa yang disampaikan tadi oleh Kiai Budi ini mengingatkan saya kepada sebuah puisi. Puisi yang ditulis oleh murid dari nama yang dia sebutkan tadi, yaitu Rumi. Rumi punya murid cinta yang hidup berabad-abad sesudah Rumi, namanya Muhammad Iqbal. Dan Muhammad Iqbal ini menulis tentang gurunya. Perhatikan baik-baik teksnya. Dan nafas cintamu meniup kuncupku jadi bunga, dan nafas cintamu meniup kuncupku jadi bunga. Jadi beliau bercerita bahwa cinta itu, kata Iqbal, membuat kuncup bunga itu merekah. Dan di mana-mana ada cinta, hidup itu pasti akan merekah. Dalam waktu yang sangat lama saya selalu memikirkan satu hal. Apa yang sebenarnya merupakan core value, nilai utama dari masyarakat Indonesia? Kita pasti punya nilai-nilai yang banyak. Tetapi nilai yang tertinggi bagi masyarakat Indonesia itu apa? Yang membedakan kita dengan masyarakat-masyarakat lain di dunia. Dan saya menemukan satu kata, yaitu harmoni. Kita ini adalah bangsa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup dari etnis yang sangat beragam, mendiami sebuah wilayah yang terpisah-pisah dan terpisahnya jauh, di mana 2/3 dari wilayah kita itu adalah laut. Karena kita terpisah satu sama lain sangat jauh dan terlalu beragam secara etnis, itulah yang membuat kita saling merindukan. Perpisahan membuat kita rindu. Tapi perbedaan yang ekstrim seperti ini membuat kita merindukan persatuan. Jadi jauh sebelum ada sebuah negara yang bernama Indonesia, yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 45, yang pertama kali lahir itu adalah pernyataan tekad untuk bersatu. Satu dalam bahasa, satu dalam bangsa. Itulah Indonesia yang dideklarasikan pada Hari Sumpah Pemuda.
Jadi perbedaan yang ekstrim membuat kita juga merindukan persatuan secara ekstrim. Di sini banyak etnis, banyak agama, dan banyak ideologi. Tetapi perbedaan itu semuanya terangkum menjadi satu, dan kita hidup secara harmoni dalam satu wilayah yang sama. Disebabkan karena kita semuanya mempunyai nilai-nilai utama, dan yang paling tinggi dari nilai itu adalah harmoni, kehendak untuk bersatu, kehendak untuk hidup secara damai, kehendak untuk menepis perbedaan dan hidup dalam satu lingkar mufakat yang besar, di mana kita insya Allah tidak bisa dipecah belah oleh bangsa-bangsa yang lain. Itulah core value, nilai utama dari masyarakat Indonesia. Jadi saya membayangkan, dan beberapa tahun yang lalu di depan teman-teman kami waktu itu, saya menyampaikan sebuah ceramah yang saya kasih judul dan menyampaikan sebuah makalah. Saya kasih judul, izinkanlah kami menata ulang Taman Indonesia. Sebab saya membayangkan bahwa Indonesia ini adalah sebuah taman. Setiap orang di dalam taman ini adalah sebuah bunga. Dan setiap bunga itu punya warna sendiri. Taman ini menjadi indah karena terlalu banyak bunga yang punya banyak warna di dalam taman itu. Coba bayangkan kalau ada satu taman yang bunganya cuma satu. Apa indah itu taman? Hah? Tapi coba bayangkan kalau bunga yang punya banyak warna itu kita paksa melebur menjadi satu warna. Bunganya banyak, tapi warnanya dilebur jadi satu. Bagus gak? Bangsa ini menjadi indah karena kita berbeda seperti bunga dalam sebuah taman. Jadi kalau saya ingin mendefinisikan apa itu masyarakat Indonesia, saya bisa mengatakan bahwa masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat bunga, the flower society. Dan bunga ini, ikhwas sekalian, kalau kita ingin memimpinnya dengan baik, kembalilah kepada puisi Iqbal. Tiupkanlah nafas cinta ke dalam bunga itu, maka dia akan mekar. Tiupkan nafas cinta ke dalam bunga itu, insya Allah dia akan mekar. Dan jika kita meniupkan nafas cinta ke dalam bunga itu, insya Allah tidak ada kekuatan lain yang akan menolak tiupan nafas cinta itu. Saya kira dengan cara beginilah insya Allah kita akan memenangkan dan memimpin Indonesia di masa yang akan datang. Tiupkanlah nafas cinta ke dalam republik ini, biar dia tumbuh menjadi bunga yang memenuhi taman Indonesia, dan insya Allah bunga ini akan tumbuh mekar dalam taman itu. Dan dengan cara seperti itu, ikhwas sekalian, kita merubah politik dari sebuah permainan yang berbahaya, dangerous game, yang isinya adalah karakter assassination, yang isinya adalah politisasi hukum, yang isinya adalah black campaign. Kita rubah semua itu menjadi permainan orang dewasa yang lucu. Seru. Seperti dulu waktu kita di sekolah dasar atau di SMP mau memilih ketua kelas. Ya kan? Ada kampanye, ada pertarungan, seru tapi tidak berbahaya. Ada ketegangan, tapi orang tidak takut. Politik sekarang menakutkan, mengerikan. Karena itu anak-anak muda tidak mau ikut politik, tidak suka politik. Dan itulah yang menjelaskan mengapa begitu banyak undecided voter. Mengapa begitu banyak orang yang apolitis.
Bukan karena mereka tidak mau, tapi orang-orang sekarang memberikan tontonan politik seperti orang masuk ke dalam bioskop dan menonton film horor. Kenapa kita harus mengeluarkan uang untuk menakut-nakuti diri sendiri? Iya kan? Kita keluarkan uang, kita nonton, kita pulang, kita bawa mimpi buruk. Iya kan? Sekarang kita rubah politik itu menjadi permainan yang seru. Ada sparklingnya, ada sodanya, tapi tidak memabukkan. Ya kan? Seperti kalau Anda minum Coca-Cola. Kita mengubahnya demikian. Dan saya kira ikhwan sekalian, tempat pertama di mana kita ingin menguji teori ini adalah Jawa Tengah. Secara budaya, di antara semua wilayah-wilayah yang ada di Indonesia ini, saya kira, mudah-mudahan saya tidak salah, Jawa Tengah adalah masyarakat dengan budaya yang paling bisa memadukan segala hal yang tidak bisa dipadukan. Dan itu sekalian, apa yang saya bicarakan ini sebenarnya tadinya rencananya akan saya sampaikan setelah bulan Agustus sebagai bagian dari pidato 17 Agustus nanti. Tapi Kiai Budi tadi ini mengganggu pikiran saya. Dan saya harus menjawabnya. Inilah teori kita tentang Indonesia. Dan saya kira dulu kira-kira 16 tahun menurut cerita Soekarno sendiri, sebelum kemerdekaan, dia mencoba menemukan sebuah titik kesepakatan bersama yang bisa menjadi alat pemersatu bagi bangsa Indonesia ini. Soekarno menyadari bahwa kita ini tumbuh dari ideologi yang sangat berbeda. Dan ada yang menarik dalam sejarah ini. Para pemikir, ideolog-ideolog, terutama 3 ideologi, yaitu Islam, sosialisme, dan juga nasionalisme, ini berguru pada satu orang yang sama, namanya Cokroaminoto. Dari sini ada murid yang bernama Soekarno, yang nanti mengembangkan ide nasionalisme, tapi dia mewarisi juga ide dasar sosialisme itu. Dari sini juga lahir nanti pemikir Islam yang namanya Kiai Haji Agus Salim. Tapi dari sini juga nanti tokoh-tokoh merah Indonesia. Ada Musuh dan ada Alimin. Lahir dari guru yang sama. Jadi begitu ingin merdeka, Soekarno berpikir bahwa kita membutuhkan alat pemersatu. Dan biarlah orang-orang ini dengan ideologinya sendiri-sendiri, tetapi kita membutuhkan sebuah kesepakatan bersama. Kesepakatan itulah yang kemudian dirumuskan dalam bentuk Pancasila. Itu dia ide dasarnya. Di situ ada Islam, di situ ada humanisme, di situ ada nasionalisme, di situ ada demokrasi berbasis kultur Indonesia, dan di situ ada sosialisme. Tapi yang menarik adalah kata Soekarno, jika Pancasila ini ingin kita peras menjadi hanya satu kata, maka satu kata itu artinya adalah gotong royong. Coba kita perhatikan, itu adalah ide tentang harmoni. Itu adalah ide tentang harmoni. Dan jika kita mengusut sejarah pemikiran politik di Indonesia ini, kita akan sampai kepada satu ide itu. Tetapi kita balik lagi kepada sejarah penyebaran Islam di Nusantara ini, ide ini pula lah yang diyakini pertama kali oleh para dai yang membawa Islam ke Indonesia. Itu sebabnya inilah kawasan di mana Islam masuk tanpa pertumpahan darah. Mereka menyenangi
harmoni. Mereka menyenangi harmoni. Dan karena harmoni itu, maka para dai ini mempunyai kebebasan untuk menyampaikan nilai-nilai Islam itu. Saya tadi ngobrol sambil mendengarkan Kiai Budi tadi dan mengatakan, kita ini biasanya bikin pengajian terlalu tegang, terlalu serius. Ini benar pengajian ini. Santai, relax. Tapi kontennya full. Sama persis itu. Bagus juga mungkin kalau ada acara pengajian PKS diiringi dengan nasyid. Iya kan? Dan diiringi dengan musik-musik lokal semuanya, gamelan dan seterusnya. Ya. Jadi inilah yang menjelaskan mengapa masyarakat kita menerima Islam secara apa adanya, tanpa ada pertempuran di Republik. Nah, ikhwan sekalian, jadi jika saya ingin masuk dari teori ini kepada persoalan yang antum hadapi dalam pilgub yang akan datang ini, saya bisa mengatakan bahwa antum hanya punya satu cara untuk memenangkan ini, pilgub ini. Tahu caranya? Melawan mitos. Melawan mitos. Mitos apa itu? Mitos politik. Mitos politik yang mengatakan bahwa partai Islam tidak mungkin bisa memimpin republik. Itu mitos. Bahwa Jawa Tengah ini adalah basis Fulan dan bukan basis PKS. Itu mitos. Hah? Anda mengerti poinnya? Tahu bagaimana cara melawan mitos? Hanya ada satu kata. Bongkar, bongkar, bongkar. Hah? Dan saya kira ini jalannya sudah jelas itu. Bongkar, 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 ini jalannya sudah jelas itu. Kalau kita bongkar terus, ini caranya begini nih. Apa tadi salam tiga besarnya? Oba kabe, mundak ake. Saya mesti kursus dulu. Iya kan? Itu mitos. Itu mitos. Coba antum bayangkan dulu, 1000 tahun sebelum Islam datang ke Nusantara ini, itu ada agama Hindu dan Buddha di sini. Iya kan? Bisakah Anda membayangkan bahwa sebuah agama yang telah tertanam selama 1000 tahun kemudian bisa ditembus oleh Islam? Iya kan? Dan saya kira orang-orang yang mengklaim bahwa Jawa Tengah ini adalah basis Fulan dan seterusnya tidak sampai 1000 tahun kan? Sampai 1000 tahun? Belum, era reformasi kan baru 15-an tahun. Iya kan? Jadi rileks sajalah. Bongkar ini semuanya, lawan mitos itu sambil kita bernyanyi. Dan ikhwan sekalian, kenapa saya ingin menggarisbawahi kata melawan mitos? Karena kemenangan itu pertama kali, jauh sebelum diumumkan oleh KPUD, kita umumkan dulu dalam pikiran kita. Kita umumkan dulu dalam perasaan kita semuanya. Mindsetnya dulu kita rubah. Sebab lawan itu, ikhwan sekalian, menjadi besar atau kecil tergantung cara kita mempersepsinya. Kalau kita menganggap mereka besar, ya dia besar. Tapi kalau kita menganggap mereka kecil, dia akan jadi kecil. Jadi kalau kita anggap bahwa klaim bahwa Jawa Tengah ini adalah basis Fulan dan seterusnya itu adalah sebuah mitos, kita hilangkan pertama kali mitos itu dari kepala kita. Dan begitu mitos itu hilang dari kepala kita, ikhwan sekalian, kita bersihkan hati kita dari mitos itu. Begitu itu hilang, insya Allah jalan kemenangan antum jadi lempeng. Ya. Clear di kepala kita, kita buang itu mitos. Kita buang dari hati kita itu mitos.
Tinggal kita tanya, siapa bilang ini basis fulan? Mengapa PKS tidak punya hak untuk mengklaim bahwa ini juga bisa jadi basis fulan? Iya kan? Datang kepadanya dan sampaikan salam cinta dari PKS. Iya kan? Dan seperti yang saya katakan, jika antum semua datang dan meniupkan nafas cinta kepada orang-orang itu, bunga-bunga yang ada di Jawa Tengah ini akan mekar insya Allah. Dan dengan demikian ibu sekalian, antum akan melakukan pekerjaan berat. Ini kata salah seorang pemikir Cina lama, namanya Lao Tzu. Tahu kan? Lao Tzu ya. Dia mengatakan, kalau kita bekerja dengan cara begini, maka kita akan bekerja sambil bernyanyi. Artinya apa? Kita melakukan tugas-tugas berat dengan cara dan dengan hati yang riang. Dan jika kita tarik ini ikhwas sekalian ke dalam akar nilai-nilai kita sebagai muslim, kita juga akan ketemu dengan hal yang sama. Tahukah antum semuanya apa karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin sebelum perang Badar berlangsung? Tahu karunianya? Dikasih tidur. Jadi malam hari keesokan pagi ketika perang Badar akan berlangsung, malam harinya hujan rintik-rintik turun, hawanya dingin, kaum muslimin dikasih tidur. Tidurnya nyenyak. Mereka tidak memikirkan bahaya yang akan mereka hadapi besok. Ya kan? Seakan-akan yang mereka hadapi besok ini adalah sebuah funny game, permainan yang lucu, bukan sebuah dangerous game. Dikasih tidur. Begitu mereka bangun pagi, mereka segar. Orang-orang Quraisy tadi malam pesta pora, makanya kurang tidur. Ya kan? Waktu mereka bangun pagi-pagi, mereka tidak segar. Nah, begitu berhadapan baru mereka sadar. Dan ikhlas sekalian, karena itu kita juga percaya bahwa dengan cara menidurkan mereka itu Allah Subhanahu wa taala menanamkan persepsi kepada kaum muslimin bahwa musuh yang akan kamu lawan ini tidaklah sebesar yang kamu duga. Jadi ikhwas sekalian, perbaiki saja persepsi kita tentang lawan kita itu. Seperti kita juga perlu memperbaiki persepsi tentang Jawa Tengah ini. Kalau antum terus mempersepsi bahwa ini basis orang lain, insya Allah selamanya akan jadi basis orang lain. Tapi kalau antum dari sekarang mengatakan bongkar ini mitos, insya Allah ini akan jadi basis antum semuanya. Siapa yang bisa melawan pasukan cinta? Hah? Siapa yang bisa melawan pasukan cinta? Insya Allah tidak akan ada yang bisa melawan pasukan cinta. Iya kan? Kalau kata Kiai Budi tadi, semua orang kita ayomi. Ya. Orang kelas bawah kita ayomi semuanya. Tukang beca kita ayomi. Dan apalagi tadi ada? Janda-janda kita ayomi juga. Itu dahsyat. Hah? Semua kita ayomi. Semua kita ayomi. Itu yang kita sebut dengan pasukan cinta. Ya. Dan insya Allah dengan cinta seperti itu ikhwas sekalian, kita akan datang menawarkan sebuah persahabatan, sebuah persaudaraan kepada semua orang. Dan biarlah orang lupa bahwa dia dari ideologi fulan, dia dari ideologi kanan, dia dari ideologi kiri, dia dari ideologi tengah. Itu tidak penting. Cinta yang membuat kita bersatu, bersahabat, bersaudara. Biarkanlah dia dengan ideologinya, tetapi dia bersama kita. Iya kan? Berebut dulu simpatinya, nanti belakangan kita rubah pelan-pelan cara berpikirnya. Kata ulama-ulama dakwah, kasbul qulubi muqaddamun ala kasbil uqul. Merebut hati lebih kita prioritaskan daripada merebut pikiran. Jangan langsung mau merubah pikiran orang. Sebarkan dulu cinta.
Kalau orang semuanya sudah simpati, insya Allah dia akan lebih terbuka menerima pikiran-pikiran kita. Begitu cintanya hilang, karena itu kata Imam Syafi'i, cinta itu membuat orang kehilangan daya kritis di dalam dirinya. Begitu kita cinta pada seseorang, bahkan yang jelek-jelek pun kita pandang bagus. Iya kan? Nah, oleh karena itu ikhlas sekalian, kalau antum ingin meniupkan nafas cinta kepada semua orang, saya membayangkan bahwa setiap antum semuanya akan membuat data, list dari seluruh warga dan pemilih di Jawa Tengah ini. Antum temui mereka semuanya satu persatu, jabat tangannya baik-baik, lihat matanya baik-baik, sebarkan nafas cinta melalui mata antum semuanya, biar dia merasakan dan rasakan dalam jabatan tangan itu ada setrum cinta yang mengalir tangan mereka itu. Ya kan? Begitu setrum cinta itu mengalir ke tangan mereka, insya Allah dia akan berubah dengan sendiri. Ya kan? Dia akan berubah. Jadi ikhwan sekalian, mengapa saya mengatakan bahwa kita harus mengubah permainan politik dari permainan yang berbahaya menjadi permainan orang dewasa yang lucu? Karena politik sekarang ini benar-benar menjauhkan orang dari dirinya sendiri. Itu sebabnya saya kira konfigurasi Jawa Tengah ini dalam pilgub ini adalah konfigurasi yang paling lucu di antara pilkada-pilkada yang lain. Iya kan? Coba lihat calon kita itu dan koalisi yang mendukungnya. Calonnya birokrat. Iya kan? Cagupnya birokrat, cawagupnya dari partai lain, tapi tidak didukung oleh partainya, didukung oleh partai yang berupa-rupa warnanya. Iya kan? Ada PKS, ada Gerindra, ada PKB, ada Hanura, ada P3 dan seterusnya, rupa-rupa warnanya dan tidak saling berhubungan dengan cagup dan cawagupnya. Iya kan? Nah, ini pertemuan yang lucu. Ini lucu. Mungkin ada orang yang bertanya, kenapa PKS tidak mengajukan kadernya? Saya tadi bicara dengan Fikri tadi di mobil sebelum kesini. Saya nanti akan menjelaskan di dalam kampanye deklarasi nanti. Tapi saya mau jelaskan dulu kepada antum semuanya. Dalam sistem demokrasi, partai politik itu mempunyai salah satu fungsi dasar sebagai school of leadership, sekolah kepemimpinan. Partai ini mesti merekrut orang, membinanya, menggodoknya, melatihnya untuk menjadi pemimpin. Kalau dia sudah siap jadi pemimpin, kita ekspor orang ini ke dalam sebuah lembaga yang kita sebut negara. Jadi user dari sekolah ini adalah negara. Karena itu Umar bin Khattab mengatakan, ta'allamu qabla an tasudu. Belajarlah sebelum kalian memimpin. Nah, ikhwan sekalian, kita kasih kesempatan kepada ikhwan untuk menetapkan siapa yang antum mau ajukan dari kader. Dan mereka mengatakan, tampaknya pada periode ini kita belum siap. Oke. Karena kita juga mesti membuka dua kitab sekaligus. Satu kitab namanya kitab percaya diri, satu kitab lagi namanya kitab tahu diri. Hah? Dua-duanya mesti kita baca secara objektif, iya kan? Tidak ada masalah. Jangan minder dengan keputusan itu. Itu tidak mencederai kita sebagai sebuah partai kader. Justru itu menunjukkan kedewasaan kita dalam menilai diri kita sendiri. Kita beri kesempatan kepada orang, dan waktu kita memberi kesempatan kepada orang, kita bekerja full untuk mendukung orang itu. Supaya siapapun nanti yang bekerja sama dengan PKS, itu percaya bahwa PKS adalah partai yang selalu memenuhi janji. Nanti tiba waktunya antum memimpin, insya Allah mereka juga akan mengatakan kalau antum berjanji dalam kampanye, insya Allah pasti akan dipenuhi oleh kandidat PKS. Nah, ikut sekalian, saya kira saya sudah menjelaskan mission impossible yang sekarang ini menjadi tugas antum semuanya di Jawa Tengah. Dan saya tidak ingin mengatakan lagi kepada antum semuanya,
no plan, no backup, no choice. Iya kan? Nah, bongkar. Karena antum sudah tahu jalannya. Iya kan? Antum sudah tahu jalannya. Dan kata kuncinya cuma dua itu tadi. Yang pertama bongkar. Yang kedua adalah permainan yang lucu. Funny game. Mainlah insya Allah dengan cara ini. Dan insya Allah antum akan memenangkan Pilkada Jawa Tengah. Cuma saya mau tanya antum dulu semuanya. Kira-kira ikhwas sekalian, sebesar apa energi cinta yang ada di dalam diri antum yang bisa antum tiupkan kepada setiap bunga yang ada di Jawa Tengah ini? Saya mau tanya dulu, antum punya stok cinta yang banyak untuk bisa disebarkan ke Jawa Tengah atau tidak? Banyak? Banyak? Kurang yakin. Yakin? 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 Allahu Akbar! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.